Mari saudaraku, kita simak firman Tuhan. Firman-Nya adalah, saya kasih judul, Bersama Yesus Pasti Dapat. Mari kita baca firman Tuhan-Nya dari Lukas 5 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak dapat menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun tersungkurlah di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini seorang yang berdosa." Saudaraku, pada waktu itu, mungkin pada waktu ini kita merasa dalam pencapaian atas apa yang diinginkan oleh kita tidak berhasil atau kurang memuaskan. Itu biasanya kebanyakan diungkapkan dari hatinya adalah kekecewaan dan nada negatif. Kalau udah usaha, udah begini, udah berdoa, sebagainya, tapi hasilnya kok belum datang-datang ya. Dan cenderung membuat kita tidak bergairah, bahkan membuat banyak orang menurun semangatnya karena pencapaiannya tidak tercapai, tidak tercapai atau kecil. Sama dengan kita pagi hari ini, pertanyaannya bagaimana dengan semangat doa pagi kita, Jemaat Tuhan Revival? Apakah semangat kita berdoa masih terus menggelora sampai hari ini? Jadi saudaraku, penghambat yang saya lihat di mana semangat doa itu menurun biasanya karena kelelahan fisik. Seorang olahragawan selalu melatih fisiknya supaya dia kuat menghadapi tekanan fisik, supaya tetap kuat mengikuti pertandingan. Sama dengan doa pagi ini, kita harus melatih tubuh dan roh kita supaya kondisi apapun kita tetap bersemangat untuk berdoa. Simon menemukan kejenuhan pada waktu mencari ikan karena malaman tidak mendapatkan ikan. Mungkin kita juga menemukan kejenuhan dalam berdoa karena jawaban tak kunjung tiba. Di sini kita lihat Simon tunduk kepada pemuridnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Simon mau menuruti apa yang Yesus perintahkan, Tuhan Yesus perintahkan. Walaupun dalam kejenuhan, karena seharian nggak dapat ikan, tapi karena diperintahkan oleh Tuhan Yesus, pemuridnya, Bapak PA-nya, dia mau menuruti apa yang diminta. Kalau kita lihat di Lukas 5 ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Kita lihat di sini ya, sudah seharian kerja, sudah mungkin kalau kita sudah berdoa, ya begini-begini aja gitu. Tapi Simon tetap semangat untuk mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Berdoa adalah ajakan Roh Kudus untuk kita secara rohani. Mau ikut
kita ajarkan itu dengan sepenuh hati. Jadi buat kita yang sudah ada indikasi jenuh pada pagi hari ini dalam berdoa, itu adalah indikator daripada daging. Dan yang masih semangat untuk berdoa, mari pertahankan kondisi itu. Kita lihat di mana murid-murid mengikuti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memberi jaminan atas jawaban apa yang mereka lakukan. Murid-murid itu mendapatkan ikan yang berlimpah. Bersama Yesus ada semangat atau ada energi positif. Awalnya Simon energinya adalah negatif karena mengeluh gitu ya. Tapi bersama Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan mendapatkan semangat, energi yang positif dan mau melakukannya. Di Lukas 5 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Apakah sekarang kita meyakini bahwa kita yang berdoa pada pagi hari ini, bahwa kita mempunyai jaminan jawaban doa? Semua Injil mencatat bahwa Yesus adalah jaminan atas semua keperluan kita. Kalau kita baca firman Tuhan, Dia adalah penyembuh, Dia adalah pensuplai, Dia adalah Allah yang membangkitkan orang mati, Dia yang menghadi angin topan, dan banyak lagi. Yesus sangat peduli kepada orang-orang yang diselamatkannya. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita yang berdoa pagi hari ini. Mari terus bersemangat bersamanya. Mari bersemangat bersama atas panggilannya, termasuk doa pagi hari ini. Melihat respon Simon yang luar biasa, Simon bisa melihat siapa dia sebenarnya, dan Simon bisa melihat siapa Yesus buat dirinya. Lukas 5 ayat 8 berkata, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Inilah respon dari Simon. Dia bisa melihat siapa dirinya dan siapa Tuhan Yesus. Kiranya pagi hari ini juga kita berdoa, kita boleh melihat siapa kita dan siapa Yesus. Bersama Yesus kita dapat. Jadi mari kita tetap bersemangat atas perintah Tuhan Yesus, yaitu berdoa. Berdoa juga adalah suatu perintah Tuhan atas kita semua. Yakinlah bersama Yesus kita pasti bisa. Mari berdoa.